Prosedur pembentukan peraturan bupati atau wali kota. Perkada, peraturan kepala daerah dibuat oleh karena adanya perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, juga secara langsung memberikan kewenangan serta kewajiban bagi badan atau pejabat pemerintah untuk mengatur suatu hal yang lebih teknis, lebih rinci, dan lebih jelas, sehingga tidak samar-samar. Disajikan oleh Suwanto, SKM, Eskep, Nes, Mkes, Camat Melinting, Kabupaten Lampung Timur. Kedudukan Peraturan Kepala Daerah. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan Pasal 7 Ayat 1 mengatur bahwa hierarki dan jenis peraturan perundang-undangan terdiri atas 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. 3. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. 4. Peraturan pemerintah. 5. Peraturan presiden. 6. Peraturan daerah provinsi. 7. Peraturan daerah kabupaten kota. Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota, Bupati atau Wali Kota, Kepala Desa atau yang setingkat. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Peraturan Bupati atau Wali Kota oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah, sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 kemudian digolongkan sebagai salah satu jenis dari peraturan kepala daerah atau perkada. Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 berbunyi: 1. Perencanaan penyusunan perkada dan peraturan DPRD merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing. 2. Perencanaan penyusunan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat 1
disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan. 3. Perencanaan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan keputusan pimpinan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing untuk jangka waktu 1 tahun. 4. Perencanaan penyusunan peraturan yang telah ditetapkan dengan keputusan pimpinan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat dilakukan penambahan atau pengurangan. Proses pembuatan perkada. Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 menerangkan bahwa 1. Kepala daerah menetapkan perkada berdasarkan atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. 2. Pimpinan perangkat daerah pemrakarsa menyusun rancangan perkada. 3. Rancangan perkada setelah disusun disampaikan kepada bagian hukum kabupaten kota atau nama lainnya untuk dilakukan pembahasan dan dilanjutkan ke Biro Hukum Provinsi atau nama lainnya untuk dilakukan pembahasan. Pasal 110 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 menguraikan bahwa 1. Rancangan perkada yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada kepala daerah untuk dilakukan penetapan dan pengundangan. 2. Penandatanganan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh kepala daerah. 3. Dalam hal kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berhalangan sementara atau berhalangan tetap, penandatanganan rancangan perkada dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian, penjabat sementara, atau penjabat kepala daerah. 4. Pelaksana tugas, pelaksana harian, penjabat sementara, atau penjabat kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dalam melakukan penandatanganan rancangan perkada harus mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri. Penandatanganan perkada dibuat dalam rangkap 3. Pendokumentasian naskah asli perkada kemudian dilakukan oleh 1. Sekretaris daerah, 2. Perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi atau bagian hukum kabupaten kota berupa minut. 3. Perangkat daerah pemrakarsa. Ketentuan lain-lain terkait perkada. 1. Penomoran produk hukum daerah terhadap perkada dilakukan oleh kepala bagian hukum kabupaten kota atau nama lainnya. 2. Penomoran produk hukum daerah yang berupa pengaturan tersebut menggunakan nomor bulat. 3. Perkada yang telah ditetapkan diundangkan dalam berita daerah. Peraturan bupati atau peraturan wali kota yang telah diundangkan disampaikan kepada gubernur. 4. Perkada mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Perkada nantinya dimuat dalam jaringan dokumentasi dan informasi hukum. 5. Perkada yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi
oleh Kepala Bagian Hukum Kabupaten Kota atau nama lainnya. 6. Autentifikasi adalah salinan produk hukum daerah sesuai dengan aslinya. 7. Bupati atau wali kota menyampaikan peraturan bupati atau peraturan wali kota kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lama 7 hari setelah ditetapkan. 8. Demikian, semoga kita semua bisa mengambil manfaat dari proses pembuatan perkada ini.